1, 2, 3. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Ibrahim Maulidi dengan NIM belakang yaitu 30. Dan lanjut. Saya Revan Rahmat Saputra dengan NIM belakang 39. Saya Muhammad Fatakur Rozi Alamsyah dengan NIM 2 digit belakang 32. Oke, kali ini kami sudah mengumpulkan 30 artikel ilmiah yang terbagi merata dalam tiga topik prediksi berbasis machine learning. Yang pertama yaitu prediksi calon pelanggan, lalu prediksi kelulusan mahasiswa, dan prediksi penjualan. Masing-masing 10 artikel ini diterbitkan antara tahun 2019 sampai 2026 dengan mayoritas terbit pada 2024 sampai 2026. Yang menunjukkan relevansi dan aktualitas topik yang dipilih. Oke, di sini ada ringkasan artikel yang sudah kami kumpulkan, yaitu total artikel yaitu 30 artikel per 10 topik. Lalu ada jumlah topik, terdapat 3 topik yaitu churn, terus kelulusan, dan penjualan. Di sini lebih dari 10 algoritma yang dipilih seperti RF, Range Forest, terus XGBoost, SVM, dan lain-lain. Lalu ada topik pertama yaitu prinsip churn pelanggan yaitu 10 artikel. Pada kelompok ini membahas prediksi keluarnya pelanggan atau churn dari layanan terutama di industri telekomunikasi, perbankan, dan streaming film, streaming YouTube atau video. Oke, di sini ada beberapa yang sudah kami analisis. Mohon dijelaskan, Mas Revandi. Topik yang kedua yaitu domain yang tercakup yaitu telekomunikasi, operator seluler, internet, dan kabel. Perbankan yaitu bank multinasional, dataset ABC, bank dari KB. Streaming yaitu perbandingan video dan Netflix Indonesia. Masalah utama yang diangkat adalah biaya akuisisi pelanggan baru yang 5 kali lebih mahal dibandingkan mempertahankan pelanggan yang ada. Oleh karena itu, prediksi dini pelanggan yang berpotensi churn menjadi sangat bernilai strategis. Untuk topik yang kedua yaitu prediksi kelulusan mahasiswa. Artikel pada kelompok ini mengeksplorasi penggunaan machine learning untuk memprediksi kelulusan tepat waktu mahasiswa di perguruan tinggi. Cakupan dan konteks sebagai besar studi berbasis data dari perguruan tinggi di Indonesia. Kelulusan tepat waktu merupakan indikator akreditasi BEM dan PT. Fitur utama yaitu IPK, kehadiran nilai mata kuliah inti, jenis kelamin, status pekerjaan orang tua. Beberapa studi memperluas ke prediksi kelulusan dengan predikat survei. Oke, lanjut ke topik ketiga yang akan dijelaskan oleh Mas Rozi. Topik ketiga yaitu prediksi penjualan. Untuk artikel ini yaitu kelompok ini membahas peramalan penjualan, sales forecasting untuk berbagai skala bisnis dari kantin kecil hingga platform e-commerce lintas negara. Berbeda dari dua topik sebelumnya yang merupakan masalah klasifikasi, prediksi penjualan adalah masalah regresi. Metrik evaluasi yang digunakan pun berbeda. RMSE, MAE, dan R2, bukan akurasi atau advanced score. Yang pertama yaitu retail modern, yaitu Indomaret, supermarket, toko retail umum. Yang kedua e-commerce, yaitu platform lokal dan lintas batas cross border. Yang ketiga yaitu skala kecil, kantin harian, 93 data observasi. Oke, lanjut. Untuk selanjutnya yaitu algoritma machine learning yang digunakan. Tabel berikut merangkum frekuensi kemunculan algoritma utama di seluruh 30 artikel. Algoritma yang digunakan yaitu random forest, frekuensi yang didapat 25 artikel, tipe assemble, kekuatan utama stabil, tahan overfitting. Yang kedua yaitu XGBoost atau GBM, frekuensinya 17 artikel, assemble,
akurat, dan efisien. Yang ketiga yaitu decision tree, frekuensinya 16 artikel, tipenya klasifikasi, dan kekuatan utamanya interpretable. Selanjutnya yaitu kita di sini ada temuan dari pulau kunci. Di sini ada di mana metode Randevous itu muncul sebagai model dengan performa terbaik dan yang dipilih oleh mayoritas yang kita temukan. Dan ini disebabkan kemampuan menangani data non-linear dengan terhadap overfitting dan relatif mudah diinterpretasikan dibandingkan learning. Yang kedua ada trend ensemble dan deep learning. Artikel terbaru di antara 2024 dan sampai 2026 menunjukkan pergeseran menuju pendekatan yang lebih kompleks, menggabungkan beberapa model dan mengintegrasikan LSTM atau Bill STM dengan CNN serta menggunakan Practical Swarm Optimization PSO untuk optimasi bobot ensemble. Lalu ada penanganan data tak seimbang, di mana hampir semua artikel secara eksplisit menangani masalah class imbalance menggunakan teknik resampling, smooth atau synthetic monitoring oversampling technique adalah teknik yang paling umum di beberapa studi menggunakan smooth to make atau smoothen untuk kombinasi oversampling dan undersampling. Yang keempat ada sejumlah artikel terbaru terutama pada topik journal yang mulai mengintegrasikan explainable AI atau XAI menggunakan sharp values untuk menjelaskan kontribusi masing-masing fitur terhadap prediksi. Lalu ada yang kelima, kontribusi peneliti dan dataset Indonesia. Topik prediksi kelulusan mahasiswa memiliki proporsi terbesar di artikel berbahasa Indonesia yang menggunakan data dari perguruan tinggi lokal. Hal ini relevan dengan kebijakan akreditasi nasional yang menjadikan ketepatan waktu kelulusan sebagai salah satu indikator penilaian. Lalu yang keenam, mayoritas studi menggunakan dataset publik dari platform Kaggle, terutama telco customer churn untuk topik churn dan berbagai data perbankan serta retail. Ini memudahkan replikasi dan perbandingan antar studi. Lalu lanjut untuk rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, yaitu menggunakan diharapkan menggunakan data primer dari institusi atau perusahaan yang nyata untuk mengurangi bias dataset publik. Lalu ada pertimbangan integrasi fitur tambahan sentimen media sosial dan data perilaku real time. Lalu ada eksploitasi model yang lebih explainable seperti sharp line untuk kebutuhan pengambilan keputusan bisnis. Lalu ada uji model pada data lintas waktu untuk mengevaluasi stabilitas prediksi. Oke, penutup. Untuk penutup yaitu koleksi 30 artikel ini memberikan gambaran komprehensif tentang perkembangan mutakhir penerapan machine learning di 3 domain prediksi yang berbeda, namun saling berkaitan secara metodologi. Random forest terbukti menjadi algoritma yang paling andal dan serbaguna, sementara teknik ensemble dan deep learning menawarkan peningkatan performa incremental yang signifikan. Tren ke arah explainable AI menunjukkan bahwa komunikasi riset kini tidak hanya mengejar akurasi, tetapi juga transparansi dan kepercayaan model, sebuah perkembangan yang sangat penting untuk adopsi nyata di industri dan institusi pendidikan. Oke, sekian dari presentasi analisis artikel dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.